Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya sebagai mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandung, program studi Ilmu Komunikasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama ikut belajar keluar dari hubungan yang toksik. Untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia, dan kehidupan yang jauh lebih dihargai. Dengan tema yang saya akan bawakan yaitu keluar dari zona nyaman hubungan yang toksik. Kita semua sering mendengar kata zona nyaman, namun dalam hubungan yang tidak sehat, kata nyaman itu telah berubah menjadi kata terbiasa. Kita bukan lagi bertahan karena kita merasa aman, melainkan karena kita terbiasa dengan rasa sakit, terbiasa diabaikan, terbiasa tidak dihargai, dan ngerasa diri kita tuh gak pernah berharga. Saya ingin berbicara tentang sebuah perasaan yang sering kali terlihat namun dirasakan oleh banyak orang di sekitar kita, terutama diri saya sendiri, yaitu perasaan untuk keluar dari zona hubungan yang toksik. Hadirin yang saya sayangi, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman. Di sini ada yang lagi terjebak di posisi ini? Ada yang lagi kebingungan? Mengapa keluar dari hubungan yang toksik itu sangat sulit? Kenapa? Dan salah satunya, diri saya sendiri lebih memilih bertahan meskipun hati saya sudah sakit. Jawabannya, kita seringkali terjebak dalam harapan palsu yang dia janji-janjikan itu. Kita bertahan karena alasan kita masih sayang, kita masih cinta, kita masih nyaman, dan bahkan kita berharap dia berubah suatu saat nanti. Yang isinya hanya ketakutan. Kalau nggak sama dia, aku sama siapa ya? Sakit banget kan? Ibaratkan sama dia sakit, nggak sama dia jauh lebih sakit. Banyak korban toksik bertahan karena takut ditinggalkan atau percaya bahwa pasangannya akan berubah. Padahal bertahan di lingkungan yang salah hanya akan menguras energi, batin, dan terutama merusak kesehatan mental diri sendiri. Ingatlah bahwa kebahagiaan kita adalah prioritas utama kita. Kita berhak dapat perlakuan yang baik dan rasa hormat dari orang lain, termasuk pasangan kita sendiri. Saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi, gimana sih caranya keluar dari hubungan yang toksik. Saya pernah berada di hubungan yang toksik selama 4 tahun, teman-teman. 4 tahun loh, bukan 4 bulan, apalagi 4 minggu, tapi 4 tahun. Dan jujur saya akuin memang paling susah keluar dari hubungan yang toksik. Karena saya benar-benar ketahan banget. Terus saya merasa bersalah banget. Dan saya menormalisasikan itu. Saya ngerasa, ya udahlah, manusia nggak ada yang sempurna. Toksik itu bikin saya ketagihan secara nggak sadar. Kenapa? Karena orang yang toksik nggak 100% setiap waktunya dia toksik. Ada kalanya dia manis, ada kalanya dia baik, ada kalanya dia perhatian banget. Dan dia tuh nunjukin kalau dia tuh bener-bener sayang sama kita. Dan di situ saya ngerasa, tuh kan, dia itu aslinya baik, dia itu aslinya perhatian sama saya, dia itu aslinya sayang sama saya. Ya memang kadang-kadang kalau kumat dia toksik lagi.
Terus pas lagi toksiknya keluar, saya dicaci maki atau bahkan sampai kekerasan yang saya dapat. Contohnya kayak saya dipukul. Di situ saya masih mikir, nanti juga pasti dia bakal baik lagi ke saya. Terus nanti dia akan baik lagi ke saya. Terus saya ngomong, tuh kan bener, dia itu aslinya sayang banget ke saya. Ini tuh bakal jadi siklus dan saya ngerasa kayak ketagihan. Tahu nggak teman-teman ini kayak apa? Kayak kita tuh lagi bermain judi. Kayak kita mencoba membimbing laki-laki yang pernah mengkhianatin kita adalah satu perjudian dan kita sebagai perempuan yang paling nekat. Kalau kita berhasil, kita memperbaiki dia bakal sehat. Kalau kita gagal, malah kita yang harus diperbaiki setelahnya. Kita mungkin sayang sama orang itu, tapi bagaimana dengan kita? Jangan sampai saking kita sayangnya sama orang itu, kita lupa untuk menyayangi diri kita sendiri dan untuk keluar dari situasi yang sebenarnya udah gak sehat. Satu-satunya cara saya untuk keluar dari hubungan yang toksik itu caranya jalani sampai bener-bener kita tuh capek. Kita di posisi yang bener-bener tuh ngerasa capek banget sama dia. Karena kalau udah capek, jangankan kepikiran buat balik, buat inget udah pernah ada hubungan sama dia itu rasanya udah gak ada tenaga. Mari kita ambil langkah tegas, mulailah mencintai diri sendiri dengan sebutan di zaman sekarang self-love. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari keluarga, dari orang-orang terdekat kita. Hal yang paling sakit dari toksik itu adalah denial, dimana kita tahu hubungan kita tuh udah gak worth it untuk dilanjutin, tapi kita memilih buat tetap bertahan dan mikir kalau pasangan kita bakal berubah. Hubungan ini tuh udah terlalu jauh. Kayak dia ngelakuin kesalahan, kita maafin. Habis itu dia ngelakuin lagi kesalahan yang sama dan anehnya kita tetap maafin. Kayak ini tuh udah jadi siklus, bukan? Dibuat merasa salah dan memutar keadaan supaya terlihat benar, seolah-olah dia yang paling lelah, padahal justru dia penyebabnya. Percaya deh, jangan takut buat ngelepasin orang yang sudah berkali-kali bikin kita sedih. Beberapa orang pasti ngerasa berat banget karena kenangannya. Kalau nggak sama dia, gimana ya? Aku takut sendiri, aku takut inilah, aku takut itulah. No, teman-teman, jangan. Rasanya tuh kayak ngelepas orang yang buat hati kita sakit itu lega banget. Dan tentunya kita bakal dapat pengganti nantinya jauh lebih baik untuk ketenangan hati, untuk ketenangan mental. Kuncinya cuma satu, ikhlas, teman-teman. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai penutup saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan pernah takut untuk kehilangan seseorang yang bahkan seseorang itu gak pernah takut buat kehilangan kita. Kita adalah pemilik sah atas kebahagiaan kita sendiri. Jangan biarkan ego orang lain meredupkan cahaya yang ada di dalam diri kita. Dulu saya sempat berpikir bahwa lebih baik memperbaiki 1000 kali daripada harus mencari penggantinya. Tapi ternyata itu salah. Gak semua harus diperbaiki. Ada kalanya memang harus dilepaskan. Saya pun pernah berada di posisi di mana saya mencintai habis-habisan. Di saat dia yang salah, saya yang harus minta maaf. Padahal bukan saya yang salah. Karena mempertahankannya, dunia saya hancur. Dan saya bukan menjadi diri saya sendiri. Saya mikir hanya dia yang mau dengan saya. Dan saya mikir hanya dia yang bisa menerima kekurangan saya. Sampai akhirnya saya sadar, dia bukan segalanya dan saya harus melepaskannya dengan ikhlas. Sadarilah posisi kita.
kumpulkan keberanian, cari dukungan dari orang-orang yang tulus menyayangi kita, dan melangkah keluar dari zona beracun itu. Mari kita jemput masa depan yang lebih sehat, lebih damai, dan penuh dengan ruang untuk kita bertumbuh. Kita berharga dan kita berhak bahagia. Kembali ke era kita dengan menghela nafas lega, waktunya sayap-sayap kita terbangkan. Jika cinta membuat harga diri kita jatuh, kita harus lebih memilih sendiri dan menjadi orang hebat di kaki kita sendiri. Saya, Karina Nur Anggraini, mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone.